para pengusaha dan juga penguasa yang memberikan izin tadi gitu ya. Rakyat itu malah sebagian besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Pratama dari kelas 4D NPM 232303. Ini saya akan memijat sangat ironis mereka miskin. Nah, ini barangkali yang perlu disadarkan pada masyarakat atau penduduk di Raja Ampat tadi gitu ya. Kalau memang pemerintah kemudian menutup tadi, maka kemudian diharapkan akan mengoptimalkan gitu ya destinasi wisata tadi, sehingga membuka lapangan pekerjaan yang jauh lebih besar, dan ini lebih safe dari kerusakan tadi. Itu barangkali yang perlu disampaikan gitu ya, pada rakyat yang tadi melarang wisata masuk tadi itu, Mbak Diandra. Baik, kemudian selain adanya 4 iup tadi Pak, ada di Pulau Gak yang luasnya hanya 60 km persegi. Ini kan juga dapat diartikan melanggar undang-undang karena di bawah atau kurang dari 2000 km persegi luasnya. Tapi dengan catatan mereka itu masih diperbolehkan untuk beroperasi. Menurut Anda, sebanding tidak antara apa yang dihasilkan dari tambang nikel itu dengan dampak kerusakan ekologi dan ekonomi masyarakat sekitar seperti apa? Nah, saya kira saya appreciate gitu ya, empat perusahaan tambang itu sudah dicabut izinnya. Ini saya kira cukup berani gitu ya, karena ditenggarai pemilik atau investor di 4 tadi itu orang-orang dalam tanda petik orang besar dan orang kuat, dan Prabowo berani menutup itu. Nah, tapi sayang gitu ya, kalau Gak tadi itu tetap diizinkan gitu ya. Bahkan mengatakan bahwa itu di luar Ecopark, kemudian juga jaraknya 40 km gitu ya. Nah, jarak 40 km itu tidak menjamin gitu ya, karena setiap kali penambangan itu dia akan menghasilkan debu yang sangat halus, yang itu mengandung racun gitu ya, yang itu bisa dibawa angin di 100 km dan tergantung arah angin, dan sampai ini juga akan sampai ke tempat yang akan kemudian merusak tadi gitu ya. Maka saya berharap gitu ya, jadi Pak Prabowo jangan tanggung-tanggung, kelimanya tadi harus cabut izinnya, kemudian kembalikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata, kemudian nanti bisa dioptimalkan gitu ya. Maka saya yakin di situ akan memberikan manfaat ekonomi gerakan kedua lebih adalah tinggi dibanding dengan penambangan tadi itu. Baik, Pak Fahmi, Bapak kan sempat menyampaikan bahwa kerugian yang timbul dari tambang di Raja Ampat ini bahkan melampaui kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Boleh dijelaskan Pak, ini kerugiannya dari apa saja? Ya, jadi memang saya belum menghitung secara detail gitu ya. Saya kira perlu duduk bersama dengan ahli lingkungan. Nah, cuma saya buat asumsi gitu ya, bahwa data yang sudah ada itu bisa untuk benchmarking gitu ya. Jadi di PT Timah itu kan kerugiannya negara itu sekitar 300 triliun gitu ya. 271 diantaranya adalah untuk biaya lingkungan tadi, kerusakan lingkungannya itu dari itu mulai alihnya dari ITP kalau tidak salah. Nah, berdasarkan itu maka saya mengasumsikan kerugian di Raja Ampat kalau tetap dilanjutkan pertambangan tadi mestinya itu lebih besar. Kenapa? Karena kalau di Timah itu reklamasi fisik itu bisa dilakukan gitu ya, ditangani kembali. Tapi di Raja Ampat ini kan terdapat flora, fauna, spesies yang itu langka gitu ya, ikan-ikan langka. Kalau itu terkena debu racun dari pertambangan kemudian punah, itu tidak bisa dikembalikan gitu, reklamasi tidak bisa mengembalikan itu. Nah, kemudian itu saya kira sangat besar gitu. Maka saya mengasumsikan bahwa kalau tambang tadi tetap dibiarkan
di atas 271 triliun tadi. Sementara manfaat yang diperoleh langsung oleh rakyat itu saya kira tidak terlalu besar gitu ya. Nilai tambah dalam pembukaan lapangan pekerjaan atau penambahan pendapatan itu juga tidak terlalu besar. Ini juga berdasarkan benchmarking dari Morowali gitu ya. Lain setempat itu hanya mendapatkan kerusakan lingkungan, sementara dia masih tak miskin. Ini kan sangat ironis gitu ya. Maka bukan tidak bisa berharap Pak Prabowo juga mencabut P3 tadi. Dasarnya adalah itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi Radi atas waktunya sudah bergabung bersama dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi belum izinkan Pemprov Jawa Barat gelar rapat di hotel maupun restoran. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Pusat. Istirahat di tempat yang suara jadi serak, perut panas karena kepanasan. Minum Kristalin, ringan di tenggorokan, nyaman di lambung. Kristalin, ringan, bikin nyaman. Kini hadir dengan kemasan baru. Baru Mas Spaghetti Aglio e Olio, rasa paling favorit di resto Itali dengan bumbu garlic Itali ditambah topping daging crispy. Aroma garlic yang bikin lapar. Pedesnya istimewa. Baru Mas Spaghetti Aglio e Olio. Cuma Tango yang bikin semua jadi ngiler. Krim coklat yang tebal ditutup dengan wafer yang renyah. Memang Tango enak. Tango berapa lapis? Cuma Tango yang bikin semua jadi ngiler. Krim vanila dan strawberry yang tebal ditutup dengan wafer yang renyah. Memang Tango enak. Tango berapa lapis? Satu urusan. Hidup sehat harus seimbang. Stres, kopi, makan pedas membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 plus bantu menetralkannya. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 plus. Isu hangat yang diperbincangkan publik seringkali menimbulkan berbagai polemik. Kita kupas tuntas secara tajam bersama para narasumber dan pakar terbaik. Sambil menikmati secangkir kopi nikmat yang mengandung 80 kalori dan 5 gram gula. Luwak White Coffee. Tentunya aman untuk lambung dan cocok untuk diet. Saksikan program Rakyat Bersuara setiap hari Selasa bersama saya Aiman Wicaksono hanya di iNews. Acara ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tak perlu ia tahu seberapa keras aku berjuang. Yang perlu ia tahu adalah bagaimana rasa cinta yang selalu kuupayakan dipijamakan. Sajiku tepung bumbu tanpa marinasi, ciptakan rasa dan kerenyahan favoritnya. Karena bahan
Terinspirasi dari kesegaran alam, yang ke hadir dengan tampilan 4 baru, lebih modern dan segar. Buka mata, buka install. Hidup sehat harus seimbang. Stres, kopi, makan pedas membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bantu menetralkannya. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 Plus. Good Day Cappuccino aja. Foamnya creamy, tebal. Choco granulnya nikmat. Dingin atau panas, manisnya pas, serunya gak ada batas. Good Day Cappuccino, enaknya bikin Good Day. Sajiku, siapa mau makan? Saatnya sajiku tepung bumbu dan bawang putih segar. Bumbunya meresap ke dalam tanpa marinasi. Crispy dan juicy. Semua pun jadi terserap oleh kelezatan gorengan sajiku. Berasa bawangnya. Sajiku tepung bumbu meresap sampai dalam. Ajinomoto. Mau beli apa? Beli teh gelas, Bu. Hah? Mendadak spontan? Turunkan hadiah di balik tutup kemasan teh gelas. Menangkan total hadiah miliaran rupiah. Mau jadi sultan? Beli teh gelas. Beli teh gelas lagi. Iya nih. Mendadak sultan. Turunkan hadiah di balik tutup kemasan teh gelas. Menangkan total hadiah miliaran rupiah. Mau jadi sultan? Beli teh gelas. Terinspirasi dari kesegaran alam, Install kini hadir dengan tampilan baru, lebih modern dan segar. Buka mata, buka Install. I'm good. I'm extra joss. So tonight, I am you. Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi. Kamu bisa menang umroh seperti Wawa. Caranya, kirim 7 bungkus bertanda khusus dan dana diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Yuk ikutan, insya Allah bisa umroh. Anda kembali di Newsroom Pemirsa. Anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meyakini parlemen tidak akan menindaklanjuti usulan pemakzulan Wapres karena menurutnya tidak ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Gibran. Sementara itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyebut pemakzulan Gibran adalah untuk melindungi pemerintahan Presiden Prabowo. Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI masih terus bergulir. 26 Mei lalu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR. Terkait surat ini, anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meyakini parlemen tidak akan menindaklanjuti sebab ia menilai tidak ada pelanggaran berat yang dilakukan Gibran. Pertanyaannya sekarang, kalau ada orang yang mengusulkan baik presiden dan atau presiden hari ini untuk dilakukan pemakzulan, apakah sudah memenuhi syarat itu? Menurut saya kan tidak. Apa yang dilakukan Gerakan keempat 35 Depot Tepong. pelanggaran hukum nggak ada. Apa yang dihianatinya nggak ada.
bahwa kami forum purnawira prajurit TNI memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Ada dalam surat tapi tidak dengan wakilnya. Itu berikutnya tidak wakilnya. Artinya apa? Itu belum mengganggu beliau. Jadi yang nyampaikan kami pemerintahan itu bodohnya luar biasa. Forum Purnawirawan Prajurit TNI hingga kini masih berharap surat tuntutan pemakzulan Gibran akan ditindaklanjuti oleh DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral seorang kader Partai Solidaritas Indonesia sebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Pernyataan tersebut menuai reaksi dan berbagai pihak. Seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Pernyataan tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak. Cuitan Deddy Nurpalaka di laman media sosial X-nya pun menjadi viral. Cuitan itu mendapat retweet mencapai sekitar 2.900 dan balasan 1.200 komentar. Namun mayoritas pembahasan bernada kontra karena cuitan kader PSI itu dinilai tidak masuk akal. Sementara terkait hal tersebut, Joko Widodo meminta masyarakat bersikap rasional. Gerakan terakhir kita freezing lagi, evaluasi. Sementara itu setelah cuitannya membuat heboh, kader PSI Deddy Nurpalaka menyampaikan klarifikasi dan permohonan maafnya melalui media sosial X. Deddy menyebut pernyataan Jokowi penuhi syarat menjadi nabi merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, DPW PSI Bali juga telah beri teguran internal sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap sensitivitas publik dan keragaman pandangan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski Pemda telah diizinkan Mendagri kembali gelar rapat di hotel, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tetap melarang pejabat di lingkungan Pemprov Jabar rapat di hotel. Bahkan dirinya meminta Pemprov Jabar memanfaatkan fasilitas gedung kantor yang ada. Pemerintah pusat telah memperbolehkan kembali penggunaan hotel atau restoran untuk kegiatan rapat instansi pemerintah. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tetap belum mengizinkan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel maupun restoran. Bahkan KDM meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas gedung kantor yang sudah tersedia. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat.
sektor perhotelan dan pariwisata. Dari tim liputan INews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Tak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan.